Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatis sama official guys. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah sama. Kaisam habis nyewa tempat ini cuy, playgroundnya anak-anak. Hujan. Ayo kita berdoa dulu. 3 doa yang terkabul, salah satunya adalah turun hujan. Gimana nih hajat dan doa kalian apa? Ya Allah, Kaisam, saya pengen punya rumah, masya Allah. Kaisam, saya pengen punya sawah, masya Allah. Tapi ya jangan harta aja ya yang didoain. Doa semoga sehat, ya lancar, suami nggak selingkuh. Wis Kaisam, saya mau cari suami baru, wis nggak apa-apa ya. Move on. Yang diselingkuhin terus udah jangan nemen-nemen cuy ya. Laki-laki banyak, mati 1 tumbuh 1000. Wis kayak Tisam ngajarin begitu. Ya enggak. Tapi ibadah terpanjang adalah rumah tangga. Jadi ya kalian sabar aja. Kalau misalkan kalian diuji dengan suami kayak gitu, kalau kalian ikhlas ridho, insya Allah surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang berbakti ya cuy ya, berguna bagi nusa bangsa serta agama. Amin. Kaisam doa aja. Iya, teman kita yang juga di rumah sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang sedih jangan sedih aja ya. Oke, hari ini kita bahas berita viral ya, video viral yang di share ya. Meledaknya ini tadi malam ya kan, ada sebuah caption. Nah, siapa nih yang bikin caption pertama kali? Ini dosa jamaah kalian ini. Karena beritanya tuh nggak gitu ya cuy ya, karena beritanya sudah real bahwa bukan ayahnya yang menghamili si anak SD ini. Anaknya masih SD cuy ya, cuma mungkin begernya udah duluan gitu ya. Jadi waktu masih pas SD pun dia sudah menstruasi. Kira-kira kalian pertama kali menstruasi umur berapa? Wes kayak Tisam bahasnya kayak gitu. Ya kan beda-beda ya cuy ya. Ada yang SMP kelas 3 baru mens ya kan. Aduh. Oke cuy, bentar dulu. Biar nggak jelek oleng. Ya ampun. Kalian tuh lucu-lucu aja ya. Kaisam, semalam saya mimpi apa? Ketemu sama kamu itu kayak sama artis saja. Karena mungkin setiap hari kalian itu ditemenin kayak Tisam ya, ngoceh, gibah, julid. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian bisa mengambil ilmu dan pembelajaran dari setiap video kayak Tisam. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang anggap ini gibah ya wis biarin aja. Yang penting kalian pinter ya. Oke, hari ini ayo kita bahas gimana sih kronologinya kenapa bapaknya itu bisa dituduh ya cuy ya. Oke, ini berawal dari kecurigaan guru si anaknya ini cuy. Cerita ini dari tetangga korban sendiri di Desa Waleri, Ringin Arum ya cuy ya. Ini ada berita heboh di mana anak SD ya, ini hamil 7 bulan. Anak SD loh cuy, ya kan? Nah, yang jadi memprihatinkan ya karena ibunya bekerja di Hong Kong. Mungkin ibunya mendengar video Kaisam ini luruskan beritanya supaya marwah keluarga pekerja migran yang ada di Hong Kong tentunya baik-baik saja atas fitnah yang terjadi. Kaisam juga sangat miris sekali ya. Ini deterjen nih, kalian ini share berita belum benar udah di share. Ini dosa jamaah nih kalau misalkan nggak benar ya. Ayo Kaisam, ya udahlah saya delete. Saya semalam nge-share kayak Tisam. Kalian itu suka aja orang dihujat-hujat. Oke, jadi si anaknya ini tuh perpisahan SD cuy. Nah, saat perpisahan SD biasa ya cuy ya, anak-anak itu kan pada seragam kayak gitu ya. Ada seragam couple gitu sama teman-temannya. Nah, saat fitting, gaya fitting. Saat pencobaan itu baju, si anak ini nggak muat bajunya. Ya kan? Loh, kok kamu nggak muat? Kok perut kamu besar? Ya kan? Saat ibu gurunya ini megang itu perut, ternyata bergerak cuy. Gelenjut gitu perutnya. Wah, ini curiga nih. Kayaknya ada babynya nih, ya kan? Jadi akhirnya si anak ini, ayo kita ke bidan yuk periksa, ya kan? Jadi dibawalah tuh sama ibu gurunya ke bidan untuk periksa. Nyata betul, ternyata usia kandungannya itu sudah 7 bulan. 7 bulan tuh segimana coy? Kalau lahiran ya bisa lahiran prematur ya coy ya. 7 bulan ya segitulah. Ya kayak perutnya Kaisam mungkin dadut. Akhirnya coy, wah tetangga nih julid, ya kan? Itu si A tuh hamil. Oh, dia kan tinggalnya sama bapaknya aja. Kayaknya bapaknya ini yang hamilin. Kalian itu deterjen ya. Tetangganya siapa nih? Tetangga saya persis kayak Sam itu tuh. Kalian ya kalau yang ada di Indonesia ini jadi tetangga jangan julid-julid amat ya. Belum tahu kebenarannya ini bikin huru hara.
Akhirnya dipolisikan nih sama tetangganya. Wis lapor polisi. Ya kan, bapaknya sudah tua renta ya cuy ya, yang notabene petani ya kan, yang taunya ke sawah pulang. Jadi anak ini kan di rumah ini kan kadang kurang pengawasan ya dari orang tuanya, apalagi ibunya sedang di Hong Kong, otomatis untuk membantu suaminya mencari nafkah tentunya. Akhirnya cuy, polisi datang langsung mengamankan si bapak ini. Para deterjen nih mengambil handphone, viral. Wes, ayah kandung menghamili anak yang masih SD, udah 7 bulan. Bangsat bajingan ini sih ayah nih, ya kan. Akhirnya di malam Jumat itu penangkapan cuy. Di hari Jumatnya dikeluarkan itu bapak. Itu artinya apa? Bapaknya yang bukan pelakunya, benar nggak? Kalau bukan pelakunya pastinya dikeluarin dong. Nah sekarang ayahnya itu dikeluarkan karena yang menghamidunkan si anak ini bukan bapaknya. Lo kalian bapaknya petani cuy, taunya kerja pulang aja, ya kan. Tiba-tiba ditangkap polisi yang melongo, bapaknya aja nggak tahu anaknya itu perutnya gede, ya kan. Percaya aja sama anaknya, ya kan. Apalagi anak SD cuy, masih belum bisa ngomong, ya kan. Diancam aja ketakutan dia, bener nggak? Nah sedangkan ibunya taunya Vicol, mana ada Vicol diliatin perutnya, ya kan. Aduh, makanya nih ibu-ibu yang ada di Hong Kong nih, pembelajaran, pantau anaknya yang punya anak perempuan ya khususnya. Apalagi sudah tanya anaknya, sudah menstruasi belum nok? Sudah menstruasi belum dek? Tanya kapan masa menstruasinya. Ini kita bisa mantau nih sebagai orang tua di sini. Ini teguran bersama nih coy. Akhirnya si bapaknya itu dilepaskan. Warga-warga di situ pada minta maaf, sungkem, dosa kalian. Pak, maafin saya, sudah fitnah seperti ini. Tapi untungnya sih anaknya nih ngaku kalau bukan bapaknya yang melakukan. Yang melakukan ini sudah kabur. Kemana ya? Kabur dari pantauan manusia bisa, tapi kabur dari pantauan Allah yang nggak bisa ya. Nah ini jadi heboh nih. Alhamdulillahnya ya cuy ya, berita sudah naik bahwa ayah kandung, semua berita meliput bahwa ayah kandung yang melakukan. Tapi dari video ini dibantah, stop untuk dosa berjamaah ya cuy, bahwa bukan bapaknya yang menghamili. Oke. Untuk ibunya yang di Hong Kong, ini teguran. Bu, kamu cari duit bertahun-tahun di Hong Kong tanpa pulang cuti. Ingat bu, jangan hanya karena kita nggak suka sama suami kita yang ibaratnya yang nggak ganteng ya cuy ya. Sekarang kan udah hilang gantengnya ya kan. Ya gimana nggak ganteng, orang pergi ke sawah balik lagi, tapi apa rezeki berkahnya ya kan. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya anaknya tiba-tiba hamil tuh. Gimana dong? Aduh, ini pantauan ya, teguran untuk orang tua yang ada di Hong Kong. Gimana sih cara menghandle anak perempuan saat berada dengan ayah kandung? Ini ya cuy ya, yang apalagi dengan ayah tiri ya, nauzubillah min dzalik nih. Harus ada orang lain di rumah itu cuy. Jangan biarkan sendiri anak kalian dititipkan oleh ayah tiri atau ayah kandung. Ya setidaknya ada ada mertua atau menantu yang di situ ya cuy ya. Nah kalau misalkan memang anak kalian itu masih di bawah umur, kayak Tisam sarankan titipkan kepada orang tua kamu aja. Ya jangan titipkan kepada suami. Biar apa? Biar suami tetap melakukan pekerjaannya untuk mencari nafkah gitu cuy. Oke. Itu aja sih saran kayak Tisam. Nah menurut kalian gimana nih fenomena miris ya cuy ya? Aduh, harusnya dia masa depannya cerah, ini kurang ajar ini, kampret ini yang pengangguran laki-laki di Indonesia ini. Binatang. Aduh, pusing deh Kak Isam. Ini moral nih ya. Aduh cuy, ayo cuy kita lebih sayangi anak-anak kita, apalagi anak yang perempuan ya. Terus ada celetukan, alhamdulillah Kak Isam, anak saya mah laki-laki ya. Pantau juga anak laki-laki, jangan sampai menghamili anak gadisnya orang. Ya, ibunya di sini di Hong Kong tiba-tiba, "Mak, saya mau nikah." "Kenapa, Nak?" "Besok saya ngambilin itu, Mak." Aduh, ya sama aja bohong ya cuy ya. Aduh. Ini makanya nih teguran ya orang tua ya. Buat kalian yang terlena kerja di Hong Kong, nggak pulang-pulang ya dalam waktu yang lama, perhatikan keluarga kamu. Ingat, porsi kamu sebagai seorang ibu ada tanggung jawab di situ. Ingat cuy, tanggung jawabnya bukan untuk masa depannya anak aja, tanggung jawabnya sama siapa? Sama Allah yang sudah menitipkan buah hati ke kalian. Ingat tuh, sadar tuh orang tua. Apalagi orang tua yang melakukan, apalagi ibu-ibu ya,
yang punya anak di Indonesia jelas-jelas di sini kalian selingkuh atau kalian itu melakukan paper overstay dan lupa keluarga, lupa anak, bahkan di sini kalian itu bikin anak lagi dengan orang lain tanpa memperhatikan anak kalian yang ada di Indonesia. Dosa kalian, coy. Dan sangat menyesal kalian suatu hari nanti. Kayak Isam pasti. Derajat anak yang ada di Indonesia ya, yang kalian tinggalkan nih mungkin kita nggak pernah tahu derajat anak gimana, cuy. Bayangkan kalau suatu hari anak kalian menjadi presiden, sedangkan ibunya di sini punya anak lagi dan mencampakkan anak kalian yang ada di Indonesia. Apa yang ada di hati kecil anak kalian nanti? Saya nggak punya ibu, padahal derajat anak lagi Allah angkat. Sakit nggak hati kalian? Menyesal nggak seumur hidup? Kalian kejar duniawi di sini, tapi anak kalian diangkat derajatnya oleh orang lain dan mengabdinya kepada orang lain. Sakit, cuy, kalian sebagai seorang ibu. Maka dari itu, kayak Sam tegur nih ibu-ibu yang lupa diri. Ingat, kamu masih punya anak di Indonesia. Sayangi mereka, telepon mereka, luangkan waktu untuk mereka. Ya, oke ya, cuy. Kayak Sam ceramahnya hari ini marah-marah. Nggak apa-apa. Maaf ya. Mungkin itu aja berita yang kayak Sam bawakan untuk kalian. Semoga kalian lebih pintar menjadi deterjen. Jangan asal sar dan menjadi cambuk untuk kita yang bekerja di Hongkong untuk ingat keluarga, khususnya anak. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boy.